Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Ramadan dengan NIM 102022427 dari kelas SI 4804. Di sini akan mempresentasikan hasil laporan UTS Sistem Basis Data mengenai manajemen transaksi pembayaran pasien yang bernama pembayaran sehat. Langsung saja mungkin yang pertama di sini ada bab satu mengenai entity relation diagram. Nah, bisa dilihat di sini merupakan gambar dari ERD versi notasi Peter Chen. Nah, gambar ini menggambarkan bentuk dari ERD manajemen transaksi pembayaran pasien yang bernama pembayaran sehat. Nah, pada IRD ini terdapat entitas dan juga relasi yang mungkin akan saya bacakan. Eh, yang pertama ada entitas pasien dengan atribut ID pasien sebagai primary key-nya, kemudian ada nama pasien, ada alamat, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Dan kemudian di entitas kedua ada kategori layanan 297 dengan atribut ID kategori sebagai primary key-nya, kemudian ada nama kategori dan juga deskripsi. Di entitas ketiga ada layanan 297 sebagai atribut dengan atribut ID layanan sebagai primary key-nya, kemudian ada nama layanan, ada biaya, ada ID kategori sebagai foreign key yang diambil dari entitas kategori layanan 297, kemudian ada ID unit yang merupakan foreign key yang diambil dari unit 297. Nah, yang keempat ada entitas unit 297 dengan atribut ID unit sebagai primary key-nya, kemudian ada nama unit, ada lokasi, dan juga penanggung jawab. Di entitas kelima ada transaksi 297, yang mana atributnya ada ID transaksi sebagai primary key-nya, kemudian ada ID pasien sebagai foreign key yang diambil dari entitas pasien 297, kemudian ada waktu transaksi dan total biaya. Nah, yang keenam ada entitas transaksi 297 sebagai associative entity. Nah, apa sih associative entity itu? Yaitu entitas yang menghubungkan dua atau lebih entitas dalam relasi many to many. Nah, pada kasus ini atau pada tugas ini yaitu menghubungkan transaksi 297 yang berelasi dengan layanan many to many. Nah, di transaksi 297 ini bisa membeli banyak layanan pada layanan 297 dan layanan 297 bisa dibeli oleh banyak transaksi seperti itu. Nah, di entitas detail transaksi 297 ini terdapat atribut ID detail sebagai primary key-nya, kemudian ada ID transaksi sebagai foreign key, kemudian ada ID layanan sebagai foreign key, dan ada jumlah dan subtotal. Kemudian lanjut ke relasi dan kardinalitas. Pada pasien 297 melakukan transaksi dengan 297 yang mana kardinalitasnya adalah one to many. Kemudian ada transaksi 297 yang memiliki detail transaksi 297 yang mana kardinalitasnya one to many. Kemudian ada layanan 297 dengan relasi termasuk dalam kategori layanan 297 yang mana kardinalitasnya many to one dan layanan 297 dengan relasi unit disediakan yang mana kardinalitasnya many to one, dan yang terakhir ada layanan 297 terdapat dalam detail transaksi yang mana eh, kardinalitasnya many to many melalui detail transaksi. Nah, ini merupakan pecahan dari yang sebelumnya saya sudah singgung, associative entity. Lanjut ke bab 2, di sini ada relational model. Di sini bisa kita lihat gambar dari relational model hasil transformasi dari IRD yang sebelumnya. Di sini saya memilih untuk menampilkan langsung relational model dari script DDL yang sudah saya buat. Untuk penjelasannya bisa dilihat di sini pada entitas pasien 297 dengan atribut seperti ini. Dan tipe datanya ada varchar yang saya set 10 saja. Kemudian ada varchar yang saya set 100 untuk nama pasien. Dan untuk alamat saya pakai teks. Dan untuk nomor telepon saya pakai varchar 20 karena saya sempat mencoba menggunakan in itu untuk nomor telepon tidak dapat cukup gitu, tidak cukup menggunakan in. Maka dari itu saya menggunakan varchar 20.
Kemudian untuk tanggal lahir saya pakai date dan di sini ada constraint-nya yang mana ID pasien, primary key dan not null, nama pasien not null, nomor telepon not null dan keterangannya ya ID pasien untuk ID unik pasien, nama pasien untuk nama pasien, alamat untuk alamat pasien, nomor telepon untuk nomor telepon dan tanggal lahir untuk tanggal lahir. Nah, tabel ini menyimpan data pasien yang mana ID pasien sebagai primary key-nya untuk mengidentifikasikan setiap pasien secara unik. Lanjut ke kategori layanan 297 dengan atribut seperti ini dan tipe datanya varchar 10 untuk ID kategori, varchar 50 untuk nama kategori, dan teks untuk deskripsi. Constraint-nya primary key dan not null untuk ID kategorinya dan not null untuk nama kategori. Nah, ID kategori ini sebagai ID kategori layanan, nama kategori, nama dari kategorinya, misal riwayat rawat inap untuk kategori layanannya, dan yang terakhir deskripsi dari kategorinya. Nah, tabel ini menyimpan kategori layanan yang diberikan, fotonya, periksa mata, rawat inap atau rawat jalan, dan lain-lain. Nah, ID kategori sebagai primary key atau unique key untuk relasi dengan tabel layanan. Kemudian ada unit 297 dengan atribut seperti ini, dengan tipe datanya parsar semua tetapi dengan limit yang berbeda. Di sini ada 10, ada 50, dan ada 100. Primary key-nya the ID unit, primary key dan not null, nama unit not null, keterangannya ID unit, untuk rumah sakit, nama unitnya contoh laboratorium atau eh, ruang cek mata, mungkin ada lain-lain. Dan lokasi unitnya, misal lokasi unitnya lantai 1, lantai 2, dan lain-lain. Penanggung jawab, nama dari penanggung jawabnya, mungkin nama dokternya yang saya maksudkan. Nah, untuk tabel ini menyimpan data unit penyediaan layanan di rumah sakit. ID unit sebagai primary key-nya sebagai unik atribut untuk relasi dengan tabel layanan 297. Nah, kemudian sekarang di layanan 297 dengan atribut seperti ini dan tipe datanya ada parser dan juga desimal dengan limit yang masing-masing. Constraint-nya bisa kita lihat ID layanan sebagai primary key dan not null, eh, nama layanan not null, biaya not null, ID kategorinya foreign key yang diambil dari eh, tabel kategori 297, ID unit foreign key yang diambil dari tabel unit 297. Ini keterangannya. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan daftar layanan yang ditawarkan rumah sakit gitu. Dengan ID kategori dan ID unit sebagai foreign key yang dimana untuk menghubungkan dengan tabel kategori layanan 297 dan unit 297. Kemudian ada tabel transaksi 297 dengan atribut seperti ini, dengan tipe datanya ada varchar dan juga desimal dan date time. Nah, untuk date time untuk waktu transaksinya agar lebih jelas. Dengan constraint-nya dapat dilihat ID transaksi sebagai primary key-nya, dan ID pasien sebagai foreign key yang merujuk pada pasien 297. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran pasien. ID pasien sebagai foreign key untuk menghubungkan dengan pasien 297. Dan yang terakhir ada detail transaksi 297 dengan atribut seperti ini dan ada tipe data untuk ID detailnya, tipe datanya in sebagai primary key not null, keterangannya ID detail auto increment, dan di sini ID transaksi parchar, ID layanan parchar, jumlah in subtotal desimal. Ah, jumlah untuk jumlah layanan yang dibeli, subtotal untuk total harga per layanan, jumlah plus biaya. Di sini menghubungkan transaksi 297 dan layanan 297 dalam relasi many to many seperti yang sudah saya singgung pada bab pertama, atau associative entity, menyimpan informasi detail setiap layanan yang dibeli dalam transaksi, ID transaksi, dan ID layanan sebagai foreign key untuk menjaga integritas referensial. Kemudian lanjut ke bab 3, di sini ada DDL dan DML, yang mana DDL yaitu eh, Data Definition Language. Nah, pada DDL yang saya gunakan di sini, pertama
kita harus membuat database terlebih dahulu. Kemudian untuk menggunakan database tersebut kita gunakan use dan nama database-nya di sini saya menggunakan UTS UTS Basdet sebagai nama dari database-nya. Kemudian untuk membuat tabel pasien 297 kita menggunakan script seperti ini. Create tabel 297, kemudian masukkan atribut dan keterangan lanjutannya. Di kategori layanan sama kita menggunakan kayak create tabel 2 tabel kategori layanan 297 dengan atribut dan segala keterangannya. Kemudian ada unit 297 kita menggunakan create tabel unit 297. eh Kemudian kita gunakan atribut dan segala keterangannya. Selanjutnya layanan 297 kita gunakan script seperti ini, create table layanan 297, masukkan juga atributnya dan segala keterangan untuk atributnya. Foreign key-nya jangan lupa reference pada table yang dimaksud. Transaksi 297 kita menggunakan script seperti ini, create table transaksi 297 dengan atribut-atribut juga keterangannya dimasukkan. Dan yang terakhir ada detail transaksi. Sama menggunakan creatable detail transaksi 297, eh, masukkan atributnya, keterangannya, auto increment, primary key not null, parser 10, in not null, not null. Nah, foreign key-nya reference ke tabel yang dituju. Nah, untuk DDL sekian, kemudian lanjut ke yang selanjutnya ada data manipulation language. Nah, yang pertama insert. Di sini kita akan memasukkan value untuk tabel-tabel yang sebelumnya sudah kita definisikan. Bisa dilihat di sini insert into pasien 297 dengan value-nya. Di sini kita akan masukkan value untuk masing-masing atribut yang sebelumnya sudah kita definisikan. Nah, ini tuh harus berurutan dengan atribut yang sebelumnya sudah kita buat. Misal yang pertamanya ada ID pasien, maka eh, di sini juga harus berurutan ID pasien terlebih dahulu. Terus di sini ada nama pasien, di sini ada alamat, ada nomor telepon, dan yang terakhir ada tanggal lahir gitu. Di kategori layanan 297 juga sama, insert into kategori layanan 297 values dan memasukkan value dari masing-masing atributnya secara berurutan seperti ini. Di sini ada ID kategori, ada nama kategori, dan deskripsi. Kemudian ada unit 297 sama insert into unit 297 value dengan memasukkan value-nya sesuai dengan urutan kategori urutan atributnya sebelumnya. Di sini ada ID unit, eh, nama unit, lokasi, dan penanggung jawab. Kemudian ada layanan 297, insert into layanan 297 value dengan memasukkan value sesuai urutan atribut. Di sini ada ID layanan, nama layanan. Kemudian di sini eh, foreign key yang eh, yang bersangkutan dengan layanan 297. Dan di transaksi 297 juga serupa, masuk insert into transaksi 297 value, masukkan sesuai dengan urutan atributnya. Di sini ada waktu transaksi, ada eh, ini ID pasien yang foreign key yang yang bersangkutan dengan pasien 297. Di sini ada ID transaksi sebagai primary key-nya. Kemudian yang terakhir ada detail transaksi. Sama insert into detail transaksi value, memasukkan value-nya sesuai dengan urutan atribut yang dipunya. Di sini ada transaksi sebagai ID transaksi sebagai foreign key, primary key-nya. Di sini ada ID layanan.
ya, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada select, karena di sini saya nggak banyak menggunakan select, mungkin saya akan memberikan contoh saja untuk penggunaan select pada pasien, select pada kategori seperti ini kurang lebihnya. Basicnya seperti ini untuk awal-awal untuk memanggil tabel yang sudah ada dan sudah dimasukkan value-nya. Atau untuk memanggil saja, misal belum dimasukkan value bisa. Dan selanjutnya untuk bab 4 ada normalisasi. Di sini eh pertama-tama ada oh mungkin pertama-tama eh, apa sih normalisasi? Normalisasi adalah proses perorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Pada bagian ini kita akan melakukan normalisasi data transaksi dari format ini menjadi bentuk yang memenuhi bentuk format bentuk normalnya 1NF, 2NF, dan juga 3NF gitu. Nah, di sini bisa kita lihat data awalnya atau unnormalized formnya seperti ini. Nah, apa sih masalahnya pada data awal ini tuh? Di sini tuh terdapat grup berulang, multi-file value dalam satu sel untuk ID layanan, nama layanan, dan lain-lain. Tuh, jadi berulang nama layanannya. Di sini harusnya bisa dipisah-pisah nih obat paracetamol dan kamar rawat inap itu eh, seharusnya tidak dalam satu kolom gitu. Kemudian ada redundansi data, nama pasien diulang untuk setiap transaksi. Nah, dan nih L1 L2. Kemudian ada partial dependency, beberapa atribut hanya bergantung pada sebagian primary key. Seperti itu masalahnya. Nah, untuk tahapan pertama kita bisa normalisasikan ke satu NF dulu mungkin ya. Nah, syarat untuk bisa dinormalisasikan ke satu NF adalah setiap tabel harus memiliki primary key-nya, kemudian tidak ada grup berulang, setiap sel berisi nilai atomik. Kemudian ketiga ada semua atribut bernilai tunggal, tidak ada multiple value dalam satu kolom. Nah, langkahnya adalah memisahkan data yang berulang ke baris terpisah, menghilangkan grup berulang. Nah, hasilnya bisa kita lihat perbedaannya di sini dibuat masing-masing terlebih dahulu. Seperti nama layanan, obat paracetamol, dan kamar rawat inap di sini dipisah. Sedangkan di sini disatuin. Itu untuk satu NF. Kemudian normalisasi kedua NF, syaratnya sudah memenuhi satu NF, semua atribut non kunci, maaf, ke zoom, semua atribut non kunci bergantung penuh pada kunci utama bukan sebagian. Identifikasi dulu primary key, ID transaksi, ID layanan, nama pasien bergantung hanya pada ID pasien harus dipisah. Nama layanan dan biaya layanan bergantung hanya pada ID layanan, harus dipisah juga. Langkahnya memisahkan data yang bergantung sebagian pada primary key, kemudian menghilangkan partial dependency. Bisa dilihat di sini masing-masing dipisah menjadi ada tabel transaksi, ada tabel layanan, ada tabel pasien, ada tabel detail transaksi gitu. Masing-masingnya dipisah sesuai agar tidak terjadi hanya bergantung pada hanya bergantung pada kunci sebagian gitu. Dan selanjutnya untuk kenormalisasi ketiga NF, syaratnya sudah memenuhi 2 NF, tidak ada ketergantungan transitif antara antar atribut non kunci pada struktur di atas yang ini. Tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Semua ketergantungan adalah langsung ke primary key masing-masing. ID transaksi, di pasien, ID transaksi, ID layanan. Nah, maka dari itu, struktur di atas ini pada 2NF sudah memenuhi bentuk 3NF sehingga tidak ada lagi normalisasi yang diperlukan. Maka hasil akhirnya cukup seperti ini, seperti yang ada pada 2NF. Sekian presentasi untuk hasil UTS, untuk laporan UTS sistem basis data. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.